Baik, Prof. Suparji tadi sudah mengungkapkan adanya kemudian permufakatan untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Siapa saja yang bisa dijerat dengan permufakatan ini, Pak, Prof? Ya, saya kira pemufakatan jahat kan tidaknya dua orang yang memiliki kesepakatan untuk melakukan kejahatan, memiliki mensrea, niat jahat melakukan kejahatan, dan perbuatan jahat ya secara nyata. Ya tentunya adalah misalnya siapa yang mengambil kebijakan ya tindak pidana atau kemudian melakukan penipuan atau penggelapan, maka para pihak yang terlibat dalam proses membuat kesepakatan untuk melakukan satu kejahatan ya, meskipun mungkin dalam pandangan mereka bukan sebuah kejahatan, tapi untuk kejahatannya ada, maka harus diminta pertanggungjawaban. Demikian pula kalau kaitannya dengan siapa yang membantu terjadinya peristiwa atau tindak pidana atau kemudian kejahatan tadi itu. Disinilah penting untuk dikembangkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu. Saya kira tidak satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Bagaimana, Prof, jika kemudian mereka yang terlibat, mereka yang juga melakukan penipuan semata-mata hanya demi memenuhi target setoran tadi, karena dalam faktor atau dalam pengaruh kekuasaan, Prof, karena dalam paksaan dari pemimpin mereka, seperti itu bagaimana, Prof? Ya, itu akan menjadi pertimbangan untuk pertanggungjawaban hukum. Apakah memang karena ini melaksanakan kasarnya adalah perintah atasan, atau kemudian ketidakberdayaan, dan sebagainya. Memang yang utama adalah tentunya adalah bagaimana ada niat jahat atau tidak. Selain itu juga agus reanya. Maka tentunya pihak-pihak yang sekedar melaksanakan perintahnya akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban. Tetapi pihak-pihak yang menyusun skenario jahat itulah yang sebetulnya menjadi sasaran utama untuk diminta pertanggungjawaban hukumnya, Pak. Itu. Baik, Mas Yudi, jika ada suara seperti bulan ini, seperti apa seharusnya kemudian dilakukan upaya? Ya, tentu ini akan menjadi sumber informasi yang penting, baik itu bagi PPTK, ya kan, maupun bagi kepolisian. Saya melihat ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan. Pertama, PPTK. PPTK harus kemudian menelusuri, ya, follow the money, ya, aliran uang dari rekening tersebut, mutasinya seperti apa, siapa saja yang menyetorkan, baik dia menyetorkan langsung maupun transfer, ya, baik ATM gitu kan, maupun debit dan sebagainya, apakah dari luar negeri dan sebagainya, kemudian dari rekening ini dikirim kemana, gitu kan. Kemudian yang kedua, dari kepolisian, ya, kepolisian juga harus proaktif, ya, untuk mencari predikat crime-nya dengan tadi. Kalau saya melihat kondisi dari para korban, ini kan kondisinya lagi down gitu, di bawah. Selama ini mereka di bawah kekuasaan, ya kan? Dari Panji Gumilang ataupun Al Zaitun gitu kan, sehingga mereka melepaskan diri. Saya pikir tidak ada salahnya untuk jemput bola. Datengin orang-orang yang tadi benar kata Pak itu kan sudah speak up di media, gitu kan, atau sekarang tadi ibu tadi gitu. Tidak perlu menunggu laporan, tidak perlu menunggu, jemput bola, saja. Mereka. Gitu. Oke, karena saya lihat psikologis kan beda. Psikologisnya saya lihat kok seperti istilahnya kok kayak tidak diperas, ya kan, kayak tidak dipaksa gitu kan. Nah itu mungkin itu yang kemudian kepolisian bisa memberikan bisa jemput bola sehingga bisa ada dampak psikologis, mereka berani speak up. Kemudian yang ketiga, ketika PPTK dan kepolisian sudah berjalan dengan kewenangan masing-masing, di sini perlu kerjasama. Siapa tahu dari dokumen-dokumen yang ditelusuri, ya, mutasi rekening yang didapatkan oleh PPTK, ada yang bisa hal yang bagus untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sama di kepolisian juga, ketika sudah memeriksa, oh ternyata ada rekening lain yang bukan atas nama Panji Gumilang atau aliasnya, atau bukan atas nama yayasan, tapi ada yang lain, bisa saling memberikan info. Jadi menurut saya kasus ini sebenarnya agak lebih mudah karena hanya terkait dengan dua objek hukum, ya. Yang pertama, dua subjek hukum. Yang pertama adalah Panji Gumilangnya, yang kedua adalah perusahaannya. Ini akan lebih sulit ketika ratusan orang terlibat. Itu tadi saya katakan bahwa ketika kasus-kasus pencucian uang yang lain itu kan melibatkan profesional money laundering, gitu tadi, kan? sempat Mas Yudi menjelaskan seperti itu. Itu artinya dia menggunakan orang-orang yang udah jago untuk menyembunyikan. Kenapa sih orang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kekayaannya dari kejahatan supaya tidak diketahui? Nah, dan kalaupun diketahui kejahatannya, dia bisa menyembunyikan uang tersebut sehingga nanti
kedepannya ketika dia sudah bebas dari penjara, dia bisa mengambil uang itu. Baik, bisa menikmati. Tapi kalau Panji Gumilang ini semua rekeningnya atas namanya, walaupun ada berapa macam begitu kan, artinya alias, tapi artinya satu orang, tidak kemudian menyuruh orang lain untuk membuka rekening. Apa yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang yang bisa kita baca dari tindakannya ini, Mas Yudi? Pertama, saya melihat bahwa dia one man show, ya, semua di bawah kendali saya, ya kan, mau uang masuk, mau uang keluar, ya kan, kemudian penggunaannya, manfaatnya. Jadi itu di bawah kendali dia. Kemudian kedua, dia sepertinya tidak mempercayai orang lain. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena bagi dia uang ini kan didapatkan dari hasil usaha dia, gitu kan? Sehingga dia juga tidak mau bahwa uang ini nanti akan disalahgunakan orang, gitu. Seperti itu. Sama kalau misalnya di kasus korupsi misalnya, itu tadi saya katakan mereka mempercayakan kepada profesi-profesi orang yang jago untuk menyembunyikan uang, entah itu di dalam negeri ataupun luar negeri, dan mereka menggunakan rekening atas nama orang lain, tapi mereka yang mengendalikan. Betul. Itu kalau sebenarnya. Ini tidak, ya kan? Kalau ini tidak, gitu. Itu yang berbeda. Baik. Nah ini Mbak Leni juga mungkin terakhir Mbak Leni mendengar tadi bagaimana keterangan dari Pak narasumber lainnya, pentingnya ada korban yang speak up melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada niat Mbak Leni ataupun juga rekan-rekan lainnya untuk bisa melaporkan hal ini? Ya pastinya teman-teman juga mungkin butuh perlindungan ya, kalaupun harus speak up, kalaupun dia sudah merasa oh, ini salah nih, iya ya gitu. Dia menyadari hal itu, dia butuh perlindungan, dia butuh kepastian secara hukumnya dia tidak akan dijerat pasal-pasal apa terkait hukum, karena kan dia juga menjalankan doktrin dari ulil amrinya gitu. Jadi mungkin dibuka posko pengaduan, tapi ada jaminan bahwa mereka juga aman. Ya pada dasarnya kan ini semua keterkaitan dengan otaknya, instruksinya, gitu. Baik. Pada dasarnya mereka masyarakat yang baik-baik juga, dari ya lulusan kuliah atau ibu rumah tangga, gitu. Tapi ya mereka ya akhirnya tidak sadar sudah melanggar hukum. Gitu. Baik. Pak Ito mungkin juga penutup. Mungkin banyak yang merasakan seperti Mbak Leni ini, Pak Ito ingin bersuara tapi juga butuh adanya perlindungan hukum, butuh juga bahwa kemudian tidak dikait-kaitkan, tidak disebut ataupun juga tidak menjadi aktor dalam salah satu permufakatan tadi. Pak Ito mungkin juga bisa berikan penutup mengenai hal ini. Pak Ito? Ya, Pak Ito, silakan Pak Ito. Sebagai pelaku juga sebagai korban, itu ada pasal 48 KUHP yang mengatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, itu tidak dipidana. Jadi pada keadaan ini pelaku tindak pidana tidak bisa berbuat lain karena tindakannya dipaksakan kepada yang bersangkutan. Nah tentunya penyidik pun saya yakin mereka akan menetapkan bahwa meskipun dia pelaku, tapi dia juga adalah sebagai korban. Kecuali yang disampaikan tadi oleh ahli pidana kita, bahwa kalau memang pelaku itu memang bersama-sama ataupun membantu, maka bisa dikenakan pasal 55 dan 56. Jadi buat Bu Leni jangan khawatir Bu, ya mudah-mudahan, karena saya juga masih punya hubungan dengan teman-teman di Bareskrim. Kalau teman-teman itu mau melaporkan, baik tindakan pemerasan, kemudian juga penipuan, silakan Bu. Nanti kalau ada apa-apa, insya Allah kami juga akan bisa membantu ya Mbak Putri. Demikian mungkin closing saya. Baik, Pak atau Prof Sumarji juga mungkin bisa memberikan penutup mengenai hal ini, Prof. Termasuk juga mungkin meyakinkan para korban untuk bisa bicara dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian, Prof Sumarji. Ya, saya kira para korban tidak perlu ragu-ragu untuk melaporkan, apalagi khawatir akan kena pertanggungjawaban hukum. Tadi dikatakan Pak Ito bahwa betul tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana dan paksaan, perintah atasan, dan kita akan memisahkan antara perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Untuk itu, dalam rangka membuat terang benderang perkara ini, sekiranya memang tidak ada niat jahat, tidak ada perbuatan jahat, sampai semata-mata karena ketakutan atau karena daya paksa, maka sebaiknya melaporkan, dan pihak-pihak yang berwenang saya kira bisa memberikan perlindungan hukum. Baik. Demikian, Pak.
Ibu Leni, insya Allah sudah clear informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin juga ini bisa menjadi dorongan bagi Ibu dan juga para korban lainnya untuk bisa speak up, Ibu, untuk Ya, bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ya, baik Ibu. Dan juga nantinya yang kita sampaikan ini juga semoga didengar oleh pihak kepolisian sehingga bisa memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum kepada para korban yang ingin sekali melapor. Ibu Leni, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, Prof. Suparji, terima kasih. Pak Ito juga terima kasih. Mas Yudi juga terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pandangannya.